Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada tanda-tanda kiamat yang kecil. Asyratus sa'ati sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Salah satunya adalah diutusnya Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan diutusnya beliau di tengah-tengah manusia di zaman itu, itulah babak baru bagi dunia ini, memasuki tanda hari kiamat dengan tanda yang kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan ada asyratus sa'atil kubra, ada tanda-tanda hari kiamat yang besar, semakin mendekat dengan hari kiamat. Salah satunya adalah ketika Allah utus seorang imam yang Nabi menyebutkannya adalah Al-Mahdi, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamun adil, seorang imam yang adil, yang luas pemahaman agamanya, seperti pemahaman agama yang dibawa oleh pendahulunya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu kaum muslimin tidak ada kelompok-kelompok, yang ada adalah dalam satu saf, dalam satu barisan, dalam satu imam. Itulah yang menjadi tanda hari kiamat besar. Sebelum memasuki era tersebut, maka ada taifah, ada kelompok yang tidak akan pernah berhenti. Kelompok itu sambung menyambung dengan silsilah dan sanad yang kuat sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taifah yang memiliki sanad dan silsilah yang muttasil, yang sahihah sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelompok ini disebutkan oleh Nabi, la tazalu taifatum min ummati zahirina alal haq hatta taqumas sa'ah. Maka tidak akan pernah berhenti satu taifah, satu kelompok dari kelompok Rasulullah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda dari taifah itu adalah zahirina alal haqq, menyampaikan kebenaran. Yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan kebenaran, menolong kebenaran. Bahkan di saat umat hatinya tertidur, kelompok ini tidak akan pernah berhenti, dipimpin oleh mursyid yang kolbunya tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kolbunya terkoneksi dengan Allah, yang kolbunya jatuh cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh geraknya ada dalam bimbingan Allah. Iradahnya satu frekuensi dengan iradahnya Allah, kehendaknya sudah nyambung dengan kehendak Allah. Zahirina alal haq, kelompok ini tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran. Di saat umat rusak, kelompok inilah yang akan menyampaikan, akan memantik kebangkitan Islam. Mana kelompok itu berada? Para ulama di Timur Tengah membuat kajian-kajian, karena sudah 7 abad umat Islam ini dalam keadaan roda di bawah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji menyampaikan sebagai sunnahnya, sunnatullahnya, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kemenangan, kejayaan dan kehancuran itu Allah putarkan, Allah gulirkan di antara manusia sebagai pembelajaran berharga. Sebelum menyampaikan itu, Al-Quran menyebutkan bahwa kaum muslimin mendapatkan luka parah di perang Uhud, karena sebelumnya kafirin dan musyrikin pun terluka parah di perang Badar.
silih berganti kemenangan dan kekalahan antara kaum muslimin saat itu dengan orang-orang kafirin dan musyrikin Makkah. Kaum muslimin sudah 7 abad dalam kondisi sebagai objek, tidak tampil dalam panggung bumi. Kondisinya ditentukan, nasibnya ditentukan. Apakah aspek politik global, aspek ekonomi makro, aspek sosial, kondisi umat dalam seluruh aspeknya dalam keadaan terpuruk hari ini. Maka sunnatullah, roda alam kehidupan dunia ini akan berputar kembali. Kaum muslimin sebagaimana isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bangkit kembali. Maka kelompok Taifah yang dibimbing oleh mursyid ini tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran, mencontohkan kebenaran. Dan Taifah itu ada di Indonesia. Ketika diurut, di mana di Indonesia itu? Ada di Jawa Barat. Di mana di Jawa Barat? Di Tasikmalaya. Itulah kelompok zahirina alal haq yang menyampaikan kebenaran. Lewat mimbar khutbah ini kami sampaikan kepada kaum muslimin, bangkitlah, hidupkan hatinya, sambungkan kepada Allah supaya Allah tolong kita. In tansurullah yansurkumullah. Apabila kalian bangkit kalbunya menolong agama Allah proyek bagi orang yang beriman, yansurkumullah, maka Allah akan menolong kalian. Apa yang harus kita lakukan? Menyongsong era kejayaan Islam sebelum hari kiamat besar, sebelum hari kiamat terjadi. Wah, bumi ini akan dipenuhi oleh keadilan dari pemimpin Islam yang adil. Pertama, tazkiyatun nafs, bersihkan kolbu kita. Umat Islam hari ini punya faktor kelemahan yang sangat besar. Itulah krisis leadership, krisis kepemimpinan. Tidak memiliki imam yang satu, pemimpin yang satu, yang adalah imam kelompoknya masing-masing. Bahkan satu sama yang lain sering terjadi perselisihan, bahkan saling mengkafirkan. Ini adalah faktor kehancuran umat secara internal, krisis leadership, krisis kepemimpinan. Dengan kembali kita tazkiyatun nafs, pembersihan kolbu kita, Allah akan hilangkan ujub dan takabur dalam kolbu kaum muslimin. Ketika kolbu kita bersih dan tercerahkan, maka hati seperti itulah yang layak untuk dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengedepankan toleransi yang tinggi, khilafiyah, perbedaan tidak dipandang sebagai gap yang akan menjauhkan antara kaum muslimin, tapi khilafiyah itu dipandang sebagai khazanah pemikiran Islam yang kaya, sehingga akan memunculkan tasamuh, toleransi yang tinggi di antara umat Islam. Ketika ini terjadi, kaum muslimin saling menghormati dan menghargai, kelompok-kelompok kaum muslimin saling toleransi dalam perbedaan, maka Allah akan ridho kepada umat ini, dan Allah turunkan rahmat dan kasih sayang. Surah Al-A'raf, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Seandainya penduduk negeri ini beriman kepada Allah, hatinya disinari oleh cahaya Allah, wattaqau, merealisasikan ketakwaan. Takwa itu ada dalam kolbu kita. Nabi bersabda dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, at-taqwa hahuna. Nabi bersabda, takwa itu ada dalam dada. Yushiru ila sadrihi thalatha marrah. Beliau memberikan isyarat, menepuk dadanya 3 kali, menunjukkan takwa itu ada dalam kolbu kita. Itulah mahalnya kolbu. Kolbu adalah al-kolbu huwa jauharul insan. Kolbu ada sesuatu yang paling esensial, sesuatu yang paling bernilai dan berharga yang ada dalam diri manusia. Kolbulah tempat menilai Allah, tempat melihat Allah. Allah tidak akan menilai warna kulit manusia,
Allah tidak akan menilai dari tinggi dan pendeknya postur manusia, tapi Allah melihat isian kolbu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa, cantik, gantengnya, tidak pula Allah melihat postur tubuhnya, akan tetapi Allah melihat isi kolbu kita. Peliharalah, jagalah, rawatlah kolbu kita. Allah melihat dari kedalaman kolbu kita. Bersihkan penyakit-penyakit hati, buruk sangka di antara sesama umat Islam, ujub, takabur, merendahkan kaum muslimin yang lain. Bersihkan kolbu kita supaya cahaya Allah menyinari kolbu kita. Ketika itu terjadi, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka Allah akan jinakan kolbu sehingga kolbu kita menjadi bersaudara, tidak terpecah dengan kelompok-kelompok yang ada. Kita adalah saudara seiman, saudara karena dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian dengan tazkiyatun nafs, pembersihan kolbu, kita akan mampu menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Itulah yang dimaksud seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, ikhlas kolbunya, bersih kolbunya, lillah karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena dunia, lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan bukan sebatas rezeki, keberkahan dari pintu langit dan pintu bumi, bukan sebatas rezeki, tapi keberkahan, tambah-tambah kebaikan dari pintu langit dan pintu bumi. Maka songsonglah era kejayaan umat Islam di akhir zaman ini dengan selalu membersihkan kolbu kita. Yakinkanlah Sang Maha Benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki, dengan pemahaman agama yang miliki. Jangan ukur kebenaran itu dengan apa yang ada di kepala kita, lalu mudah menyalahkan yang berbeda dengan kita, mengklaim kelompok paling benar dan di luar mereka adalah salah semua. Nahnu alal haq wa hum alad dalalah. Jargon-jargon seperti inilah yang memecah belah umat Islam. Semestinya kita sadar kebenaran itu adalah digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendapatkan pemahaman yang sedikit saja. Al-Quran berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu hanya sedikit saja. Dengan bersih hati, maka Allah akan bimbing kita. Allah akan bimbing umat ini ke dalam jalan yang lurus. Dan pada gilirannya, ketika umat ini mendapatkan bimbingan dari mursyid, dari ulama Rabbani, maka biasnya adalah, spektrumnya adalah umat ini akan dibangkitkan kolbunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan masuki satu gelanggang di mana Allah akan hadirkan imam yang adil, pemimpin yang adil, imam bagi seluruh umat, bahkan keadilannya dirasakan oleh umat manusia yang manapun juga. Dan ini adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersihkan kolbu kita, hubungkan kolbu kita, koneksikan kolbu kita dengan Allah yang maha segala-galanya, supaya kolbu kita tunduk kepada Allah, merasa, mengakui kerdilnya diri kita di hadapan Allah. Kita mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas dan totalitas. Mudah-mudahan Allah bangkitkan hati umat ini, Allah berikan petunjuk bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah gerakan umat ini. Kemudian pada gilirannya Allah datangkan pemimpin yang adil yang telah disampaikan, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan mumpung masih ada, mari perbaiki diri kita, bersihkan kolbu kita lewat tazkiyatun nafs, songsong cahaya Allah. Cahaya Allah itulah yang akan menggerakkan kolbu kita dan seluruh panca indera kita taat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.